Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang studi kasus, yaitu problematika penerapan kerangka OBD di lembaga formal yang berdasarkan beberapa point of view, yaitu sebagai stakeholder, sebagai kepala sekolah, sebagai wakakurikulum, sebagai guru, dan tentu saja sebagai siswa. Sebelum kami menyampaikan presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri atas 6 orang, yaitu Arsya, Ari Putri, Anissa, Hadi, Adel, dan Rio. Studi kasus yang akan kita bahas kali ini yaitu bertema evaluasi dan monitoring yang tidak konsisten. Penerapan UBD memerlukan evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai. Namun, di banyak lembaga formal, mekanisme ini seringkali diabaikan, sehingga guru kesulitan mengetahui apakah pendekatan yang mereka gunakan sudah tercapai ataukah belum. Dengan tema ini kami mendiskusikan yaitu dari beberapa point of view. Untuk point of view yang pertama sebagai stakeholder akan disampaikan oleh Arsyada. Solusi yang saya tawarkan sebagai stakeholder yaitu yang pertama, pembentukan tim evaluasi dan monitoring. Dengan membentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala, yaitu untuk implementasinya mengadakan pertemuan rutin untuk mengevaluasi kemajuan dan mendiskusikan hasil pemantauan dan juga menetapkan indikator kinerja utama untuk mengukur keberhasilan penerapan UBD. Untuk yang kedua yaitu penetapan standar dan prosedur evaluasi dengan mengembangkan dan mendokumentasikan standar dan prosedur evaluasi yang jelas, yaitu implementasinya dengan menyusun panduan evaluasi yang mencakup langkah-langkah spesifik untuk melakukan monitoring, menetapkan jadwal evaluasi berkala untuk memastikan konsistensi, dan yang terakhir yaitu melibatkan seluruh pihak yang terkait dalam penyusunan prosedur untuk memastikan penerimaan dan kepatuhan. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ari Putri. Baik, yang pertama saya akan memberikan saran sebagai kepala sekolah. Di sini saran yang pertama adalah melanjutkan membangun tim monitoring dan evaluasi. Nah, di sini kita membentuk tim yang terdiri dari guru senior, kepala bidang kurikulum, dan pengawas sekolah yang bertujuan untuk bertanggung jawab terhadap monitoring dan evaluasi penerapan UBD di sekolah. Tugas tim ini adalah merancang mekanisme evaluasi rutin seperti observasi kelas, diskusi antar guru, dan pelaporan kemajuan. Nah, tim monitoring ini harus bersifat keberlanjutan yang artinya bekerja secara terstruktur dengan jadwal yang rutin. Saran yang kedua yaitu memanfaatkan supervisi akademik. Sebagai kepala sekolah, kita harus melakukan supervisi akademik dengan lebih terfokus pada penerapan UBD. Nah, langkah yang bisa dilakukan adalah dengan observasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, memberikan umpan balik spesifik terhadap guru, dan juga memastikan bahwa adanya tindak lanjut dan rekomendasi yang dilakukan. Saran yang ketiga yaitu menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi guru. Melakukan pelatihan dan pendampingan ini dilakukan untuk bertujuan untuk meningkatkan kapasitas guru, karena tidak semua guru merasa percaya diri dalam menerapkan UBD tanpa arahan yang jelas. Oleh karena itu, adanya pelatihan ini dapat meningkatkan kapasitas oleh guru. Nah, di sini kita bisa memfokuskan pada mendesain pembelajaran berbasis UBD, menggunakan rubrik penilaian, ataupun dengan hasil evaluasi. Yang terakhir yaitu kita bisa mengadakan rapat refleksi berkala yang bertujuan sebagai ruang bagi guru untuk berbagi pengalaman terkait penerapan UBD. Nah,
Tujuannya adalah untuk mengevaluasi keberhasilan strategi yang telah dilakukan dan mencari solusi apabila ada kendala yang dihadapi oleh guru. Nah, di sini kita bisa melakukannya setiap bulan atau setiap akhir unit pembelajaran. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nada Adilea. Baik, terima kasih Mbak Ari untuk waktunya. Saya akan mengemukakan solusi apabila saya menjadi wakakurikulum di sekolah. Yang pertama yaitu membentuk sistem evaluasi dan monitoring berkelanjutan, yaitu dengan rutin mengadakan observasi kelas, eh, observasi secara langsung untuk memantau pelaksanaan UBD oleh guru di kelas. Observasi ini dapat dilakukan dengan secara berkala dengan menggunakan rubrik penilaian yang mengukur sejauh mana pembelajaran berorientasi pada hasil atau backward design dan apakah tujuan pembelajaran tercapai. Nah, dalam evaluasi dan monitoring berkelanjutan ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama, membentuk tim evaluasi internal, kemudian menyiapkan instrumen evaluasi berupa checklist atau rubrik yang mencakup kejelasan transfer pembelajaran, kesesuaian tugas autentik dengan tujuan pembelajaran, serta strategi untuk memastikan pemahaman mendalam. Yang kedua, mengadakan rapat refleksi rutin untuk guru, yang mana sebagai wakakurikulum dapat memfasilitasi forum diskusi atau lesson study, di mana guru dapat merefleksikan praktik mereka sebagai keberhasilan dan menyelesaikan hambatan. Hal ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama, menjadwalkan rapat mingguan atau bulanan yang berfokus pada analisis hasil evaluasi, kemudian membahas data dari asesmen formatif, sumatif, dan tugas autentik untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran UBD tercapai. Kemudian yang ketiga, memberikan pelatihan tambahan jika ditemukan kekurangan dalam pemahaman atau implementasi UBD. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Anissa. Baik, poin selanjutnya adalah problematika penerapan UBD jika dilihat dari posisi sebagai guru. Kelompok kami mengambil 2 poin penting dari kasus ini, yaitu yang pertama, solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan self-assessment dan refleksi diri. Guru perlu secara rutin melakukan self-assessment terhadap praktik pembelajaran dan assessment yang telah dilakukan. Refleksi diri ini dapat membantu guru mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta area yang perlu diperbaiki. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan menjawab 3 poin penting, yaitu yang pertama, apakah asesmen yang saya gunakan atau guru gunakan benar-benar mengukur pemahaman mendalam siswa? Yang kedua, apakah umpan balik yang saya berikan atau guru berikan efektif dan membantu siswa belajar? Dan poin ketiga, bagaimana saya dapat atau guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan asesmen di masa mendatang? 3 pertanyaan ini dapat membantu untuk kegiatan refleksi diri oleh guru. Poin kedua akan disampaikan oleh Mas Rio. Baik, terima kasih. Untuk sebagai guru yang kedua, yaitu menyesuaikan kurikulum dan penilaian. Terdapat 3 hal. Yang pertama adalah revisi kurikulum. Pastikan kurikulum yang digunakan mencerminkan tujuan pembelajaran yang jelas dan dapat dicapai melalui penerapan UBD. Jika kurikulum masih berbasis topik, beralihlah ke pendekatan berbasis pemahaman atau understanding center. Yang kedua, penilaian berbasis kinerja. Fokus pada penilaian otentik yang menilai kemampuan siswa untuk menerapkan pemahaman mereka dalam situasi yang nyata. Ini mencakup proyek, presentasi, dan portofolio yang memungkinkan evaluasi berkelanjutan terhadap pemahaman mereka. Lalu yang terakhir, rubrik harus jelas. Menyusun rubrik penilaian yang menggambarkan kriteria spesifik untuk tiap tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Hal ini akan membantu guru untuk menilai secara efektif, objektif, dan konsisten. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Hadi. Baik, terima kasih. Selanjutnya, yaitu ada point of view dari siswa. Sebagai siswa dalam konteks ini sebenarnya tidak memiliki andil vital untuk
memberikan saran mengingat hal ini adalah kepentingan di luar kelas atau di luar pembelajaran. Namun guru tetap bisa mengajak siswa dalam proses evaluasi. Salah satunya guru dapat meminta umpan balik langsung terhadap siswa. Lalu hal lain juga bisa dilakukan yaitu dengan mengajak siswa untuk berdiskusi mengenai hasil evaluasi seperti tugas dan ujian. Dari sana, guru akan mendapatkan informasi apa saja yang perlu dievaluasi untuk pembelajaran ke depannya. Baik, dari presentasi yang telah kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa solusi-solusi yang telah kami paparkan sebelumnya dapat mengatasi problematika penerapan UBD di lembaga formal yang berlaku, yaitu dilihat dari 5 point of view. Yang pertama sebagai stakeholder, yang kedua sebagai kepala sekolah, yang ketiga sebagai waka kurikulum, yang keempat sebagai guru, dan yang kelima sebagai siswa. Dengan solusi-solusi ini diharapkan kelima pihak tersebut dapat memperbaiki atau meningkatkan penerapan UBD dalam pembelajaran. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.